Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami ingin membahas laporan tugas akhir mata kuliah administrasi sistem dengan judul bisa di next Zian dengan judul deployment aplikasi web pada Ubuntu server melalui PuTTY dan SSH. Sebelum itu perkenalkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Sinta Olewardani dengan NIM 242410102074. Saya Zalvina Ramadhani dengan NIM 2002. Saya Rafiq Kodawiyah dengan NIM 2008. Baik, kita akan langsung masuk menuju nomor 1, bisa di next Zian, nomor 1. Nah, di nomor 1 ada persiapan lingkungan server, di bagian A yaitu menjalankan Ubuntu server. Nah, di sini ada ada 3 gambar. Yang gambar pertama ialah adapter 1 dan gambar 2 adalah ada adapter 2. Nah, di sini kita masuk ke bagian setting Ubuntunya di mana adapter 1 kita ganti menjadi NAT dan adapter 2 kita ganti menjadi bridge adapter. Gunanya NAT untuk menghubungkan ke internet dan gunanya bridge adapter untuk mengkoneksikan antara PuTTY dan server Ubuntunya agar bisa tetap connect sekalipun itu konfigurasinya dari PuTTY. Nah, connect-nya di bagian apa? Di bagian internet. Jadi putihnya juga tetap bisa connect internet. Setelah itu di bawahnya ini menunjukkan bahwasanya server Ovi Ubuntu berhasil masuk. Jadi server Ovi Ubuntu itu diambil dari salah satu nama anggota kami yaitu Rofiko, di mana di sini nama servernya ialah server Ovi Ubuntu. Berhasil login dan memasukkan password juga, Ubuntunya berhasil dibuka. Next. Nah, di bagian B yaitu melakukan konfigurasi jaringan agar server dapat diakses melalui IP statis. Nah, di situ Ovi di bagian server Ovi Ubuntu itu tadi memasukkan sudo nano etc netplan 50 cloud init IAML. Nah, di situ kita masukkan bagian-bagian IP statisnya yaitu network version renderer ethernet info dan lain-lain seperti itu kita masukkan ke dalam nanonya. Setelah itu kita simpan di bagian server Ubuntunya, ini masih Ubuntu. Setelah itu bagian C Zian yaitu mengakses server menggunakan PuTTY SSH dari Windows. Nah, di sini kita mulai masuk ke bagian PuTTY. Sebelumnya di sini kita akan login dulu. Login tuh menghubungkan PuTTY dan Ubuntunya. Jadi di sini ada login as server of Ubuntu. Di situ kan masuk dan memasukkan passwordnya. Setelah itu Ubuntu bisa diakses melalui PuTTY. Bisa dikonfigurasikan melalui PuTTY. Selanjutnya ke bagian D yaitu membuat minimal satu user baru khusus untuk deployment dengan hak akses non-root. Nah, di sini kita menambahkan user itu menggunakan perintah sudo add user deployer. Nah, di situ ada untuk kita diminta memasukkan nama, room number-nya. Tapi sebelum kita memasukkan nama dan lain-lain, di sini kita memasukkan password untuk server of Ubuntu terlebih dahulu. Jadi di bagian D yaitu membuat satu user untuk deployment itu udah berhasil dengan perintah sudo add user deployer itu tadi. Boleh di next di bagian nomor 2, kita masuk ke nomor 2 yaitu konfigurasi web server. Nah, di sini A ada pilih salah satu Apache atau WinX. Nah, di sini kita memilih WinX sebagai server karena ringan, cepat dan lebih optimal. Setelah itu bagian B menginstal web server pilihan. Nah, di situ ada gambar. Nah, gambarnya di situ ada perintah untuk menginstal nginx-nya. Nah, di sini ada sudo apt update terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke bagian sudo apt install nginx min y. Itu adalah perintah yang digunakan untuk menginstal web server berupa nginx itu tadi. Setelah di bagian C yaitu membuat virtual host dengan domain lokalnya, app deployment lokal dan dokumen rootnya. Caranya gimana? Kita masuk dulu ke nano. Di bagian putih kita ketik terlebih dahulu sudo nano etc nginx sites available app deployment. Setelah itu masukkan password dan masuk ke nanonya. Nah, di situ kita langsung masuk aja. Kita gunakan nama server yang mau kita buat. Server nama virtual hostnya, maksud saya virtual hostnya dan dokumen rootnya terus domain lokalnya. Nah, seperti yang terlihat di gambar itu adalah domain lokal sama dokumen root yang kita buat. Oke, next kemudian setelah disimpan kita masuk ke bagian ls kita cek dulu. Setelah itu sudo nginx min t dan selesai. Oke, selanjutnya masuk ke mengatur permission folder agar user deployment dapat mengedit isi directory web. Nah, di sini kita langsung masuk aja dengan cara sudo count min add deployer var wwwd deployer app. Nah, di sini perintah yang digunakan untuk mengatur permissionnya. Jadi itu semacam izin gitu agar user tuh bisa mengedit isi directory webnya seperti itu. Nah, kalau setelah itu sudo chmod min r755 itu perintahnya. Setelah itu kita ls min var www dan hasilnya seperti itu. Oke, cukup untuk nomor 1 dan 2. Selanjutnya masuk ke nomor 3. Nah, di bab 3 ini ada deployment aplikasi web. Nah, di sini yang A ini yang pertama kita diminta untuk membuat aplikasi web sederhana, bisa berupa HTML statis atau PHP sederhana. Jadi misalnya halaman from dan output. Nah, pada tahap ini kita kan minta untuk membuat web sederhana berupa halaman statis. Nah, yang ditempatkan itu nanti di directory yaitu var www deploy app. Nah, yang ini berupa file index HTML. Nah, jadi nanti berisi pesan bahwa proses deployment berhasil dan server nginx telah berjalan dengan baik. Nah, jadi isi servernya itu ini apa namanya deployment berhasil. Halo deployment berhasil. Nah, seperti ini contohnya pada gambar. Nah, lalu di sini di bagian B yaitu kita ada mengupload file aplikasi server melalui SCP yaitu WinSCP atau SCP command dari Windows PowerShell. Nah, di sini kami menggunakan WinSCP. Nah, di WinSCP ini digunakan untuk memindah file index HTML dari komputer lokal ke servernya, tepatnya ke directory var www deploy app ini. Nah, di sini gambar dari WinSCP kita. Lalu next di bawahnya di sini di C memastikan aplikasi dapat diakses melalui browser dengan HTTP IP server. Nah, di sini diminta untuk mengakses melalui browser dengan HTTP IP-nya kita. Nah, di sini
deployment-nya kita berhasil tampil di browsernya kita dengan menggunakan IP-nya kita itu 192.168.1.50. Nah, di sini gambarnya. Lalu next di bab 4 yaitu pengaturan firewall dan keamanan dasar. Nah, di sini diminta untuk mengaktifkan firewall-nya ini yaitu untuk meningkatkan keamanan server, perintah sudo. Nah, di sini perintahnya itu menggunakan sudo UFW enable. Nah, nanti di sini kita ketik Y, lalu nanti akan UFW-nya ini bakal aktif gitu. Nah, seperti ini perintahnya. Lalu di sini di bagian B, kita diminta untuk mengizinkan port SSH 22 sama HTTP 80. Nah, di sini digunanya itu untuk membuka akses SSH pada port 22. Nah, tujuannya agar administrator dapat melakukan remote server melalui PuTTY atau SSH setelah firewall diaktifkan. Nah, yang HTTP 80 ini ya digunakannya itu untuk port default untuk layanan webnya. Dengan port ini dibuka pengguna dapat mengakses website yang di-hosting di server melalui browser. Nah, di sini ada perintahnya yaitu sudo UFW allow 22. Lalu di sini ada sudo UFW allow 80 dan juga ada sudo UFW status. Nah, jadi di sini untuk melihat statusnya. Lalu di sini di bagian C kita diminta untuk mengubah port SSH ke port custom misal 2222. Nah, di sini kan pertama portnya itu 22. Nah, di sini kita menggantinya yaitu langsung diketik di sini yaitu 2222. Nah, di situ untuk mengganti si portnya ini. Nah, kenapa diubah port SSH-nya dari 22 ke 2222 dilakukan untuk meningkatkan keamanan servernya. Perubahan ini dilakukan melalui file konfigurasi gitu. Nah, ini perintahnya tadi sebelum masuk ke ini untuk mengubah portnya itu sudo nano etc sshd config. Nah, lalu di sini ada sudo UFW allow 2222 yaitu untuk mengaktifkan si port 22-nya ini. Begitu. Lalu ada sudo system ctl restart SSH dan UFW status. Begitu. Nah, di sini ada penjelasan mengenai alasan dibalik pengaturan keamanan tersebut. Nah, di sini sama aja seperti penjelasan yang di atas tadi. Begitu. Next selanjutnya. Baik, di sini bagian service management system. Yang pertama ada mengecek status layanan web server atau sistem CTL status. Nah, di sini untuk perintahnya itu sistem CTL status nginx. Nah, untuk melihat aktif enggaknya itu ada di sini, ada aktif sama dengan aktif running. Nah, berarti nginx sedang berjalan normal dan enable itu artinya service nginx akan otomatis berjalan setiap kali booting. Selanjutnya melakukan restart service. Nah, di sini bedanya itu ada di sini nomornya itu jamnya itu 05.11.24 dan setelah sebelumnya itu ada 04.36.55. Nah, berarti untuk restart service itu dinyatakan berhasil. Selanjutnya ada enable service. Nah, untuk enable service itu menggunakan sudo sistem CTL enable nginx. Nah, untuk enable service itu digunakan agar nginx otomatis. Nah, ini ada executing user libs itu berarti menunjukkan bahwa konfigurasi startup berhasil dibuat. Nah, next. Ada stop service. Nah, untuk stop service itu di sini kan untuk aktifnya itu ada inaktif atau dead, itu berarti nginx udah stop. Nah, selanjutnya bagian C menjelaskan fungsi setiap perintah laporan. Restart nginx, perintah ini digunakan untuk memuat ulang layanan nginx, terus enable nginx itu membuat layanan aktif kembali otomatis setiap kali server menyala, terus ada stop nginx, itu perintah mematikan layanan nginx sementara login troubleshooting yang bagian A menampilkan isi minimal 5 baris log. Nah, di sini ada access log. Access log itu mencatat seluruh aktivitas request yang masuk ke server seperti IP client, waktu akses, metode request, resource yang diakses, dan user agent. Nah, untuk perintahnya itu seperti ini. Ada sudo tel min n 5 var log nginx access.log. Nah, min n 5 itu menampilkan 5 saja. Nah, terus error log sama seperti tadi, hanya bedanya di bagian ininya aja. Nah, error log itu untuk menyimpan informasi kesalahan dan layanan nginx seperti file tidak ditemukan, konfigurasi salah, dan kegagalan proses server. Ada penjelasan IP request, alamat IP dari klien yang mengakses server. Terus ada tipe request, yaitu menunjukkan jenis permintaan HTTP yang dilakukan ke server. Terus ada pesan error berisi informasi kesalahan, seperti 404 dan 403 atau akses ditolak dan 500. Nah, selanjutnya ada melakukan simulasi error kecil, misal tipe nama file, dan menjelaskan bagaimana menemukan errornya. Nah, untuk di sini kita menggunakan errornya itu ada di ini index.html, kan seharusnya index.html. Nah, ketika kita melakukan membuka index.html, maka muncul 403 atau artinya ini akses ditolak. Nah, terus ketika kita ganti menjadi index.html, kan di sini nginx itu tidak mendeteksi filenya itu ketika diganti HTML, maka ketika di running maka akan muncul halo deployment berhasil. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.